Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kina Syapanhalatu dari kelas 1 MA02. Berikut saya akan membacakan sebuah berita yang berjudul Parah, siswa SMP Wonogiri di Cikoki Miras selanjutnya diperkosa beberapa pelajar. Berita tersebut saya lansir dari solopost.com. Beritanya berisi seorang siswi SMP di Kecamatan Purwantoro, Wonogiri diperkosa beberapa pemuda yang juga masih pelajar pada hari Senin 11 Januari 2021. Camat Purwantoro, Joko Susilo saat dimintai konfirmasi pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, korban pemerkosaan itu masih kelas 7 SMP. Joko mengungkapkan berdasarkan informasi yang ia peroleh, kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin, namun kasus tersebut baru dilaporkan ke kepolisian pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021. Pelaku sudah diamankan oleh polisi. Kini kasus ini telah dalam penyelidikan Polres Wonogiri dan Satgas PPA Wonogiri, katanya. Joko mengatakan para pelaku masih berstatus SMA, SMK yang sudah bisa dipastikan pelaku berjumlah 2 orang dan 1 orang lainnya masih menunggu penyelidikan, katanya. Joko menduga antara pelaku dan korban sudah saling mengenal. Satu pelaku dikabarkan warga dari desa yang berbeda. Satu pelaku lainnya warga berbeda kecamatan. Dan 1 orang masih dalam menunggu penyelidikan sehingga belum diketahui alamat pastinya. Menurut informasi yang diperoleh oleh Camat Purwantoro, peristiwa siswi SMP diperkosa itu terjadi di sebuah rumah di luar desa, namun belum diketahui rumah kosong atau rumah antara pelaku. Sebelum diperkosa, korban diduga dicekoki minuman keras, hingga pada akhirnya terjadilah aksi bejat tersebut. Saya tidak bisa memberikan keterangan secara terperinci tentang kasus ini. Kasus ini bukan lagi menjadi wewenang saya dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Kemungkinan pelaku sudah dikirim ke Polres Wonogiri, kata Joko. Berikut adalah berita yang saya dapatkan. Selanjutnya saya akan memberi tanggapan tentang berita tersebut. Baik, saya akan memberikan tanggapan tentang berita tersebut. Kasus tersebut sudah sering terjadi di Indonesia. Bahkan beberapa hari yang lalu, saya membaca berita yang berjudul tentang siswi SMP di Cikoki Miras selanjutnya diperkosa oleh teman sebayanya yang berlokasi di Serang, Banten, yang menunjukkan memang kasus pemerkosaan ini sering terjadi di para pelajar. Dalam kasus ini, saya menggunakan teori perbedaan pergaulan atau pergaulan yang berbeda. Bisa disebut juga dengan different association, yang dimana penyimpangan sosial ini berasal atau bersumber dari pergaulan yang berbeda atau individu bergaul bersama orang-orang yang menyimpang juga. Yang bisa kita garis bawahi yang pertama adalah pemerkosaan dan juga meminum minuman keras, yang dimana hal ini terdapat karena ada rasa keingintahuan para tiap individu dan kemudian mereka bergabung bersama atau bergaul dengan orang-orang yang memiliki perilaku menyimpang dan akhirnya mengakibatkan dampak negatif seperti tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemilihan pertemanan itu sangat penting bagi para pelajar dan juga masyarakat. Teman yang baik tidak akan menjerumuskan kita ke dampak negatif. Baik, di sini saya akan mengemukakan solusi yang saya simpulkan atau saya dapatkan dari kasus tersebut. Poin pertama, di sini saya akan membahas tentang minuman keras. Yang seperti kita tahu, banyak oknum-oknum nakal yang menjual minuman keras secara ilegal dan tidak mendapatkan izin dari pemerintahan. Dan juga tidak terdapat aturan dalam artian tidak ada batasan umur untuk membelinya. Sehingga banyak dari kalangan pelajar yang melakukan hal negatif tersebut dengan cara membelinya dengan secara cuma-cuma. Dalam kasus ini kita dapat lihat bahwa korban dipaksa untuk meminum minuman keras hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, seharusnya di mana pihak yang berwajib dapat menindaklanjuti tentang oknum yang
menjual minuman keras secara ilegal. Poin 2, di mana ini akan membahas tentang pemerkosaan itu sendiri dan menurut saya terdapat beberapa hal yang mengakibatkan pemerkosaan itu terjadi. Yang pertama, adanya kecanduan menonton pornografi di kalangan remaja. Hal tersebut dapat meningkatkan rasa ingin tahuan bagi penontonnya. Dan balik lagi, di mana seharusnya tugas sebagai Kemenfo untuk memblokir situs-situs dewasa sehingga para pelajar tidak dapat mengaksesnya. Sehingga ketika tidak dapat mengaksesnya, di sini merupakan dapat mencegah terjadinya kecanduan untuk menonton porno dan melakukan hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah kesalahan pada pemberitahuan edukasi seksual atau yang biasa disebut sex education, di mana sex education sendiri di Indonesia merupakan hal yang tabu. Seharusnya para orang tua memberitahukan arahan yang telah disesuaikan terhadap usia anak, di mana proses tersebut bersifat secara bertahap, sehingga anak-anak tidak melakukan atau mencegah anak-anak untuk melakukan hal-hal yang di luar batas yang akan berdampak negatif. Yang ketiga, ialah kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya. Begitu kita tahu bahwa pentingnya perhatian orang tua terhadap anaknya sangat memengaruhi. Dengan adanya kurang perhatian dari orang tua ke anaknya, ia merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan sosial yang dilakukan oleh kalangan remaja atau kalangan pelajar. Yang dimana seharusnya orang tua memperhatikan tingkah laku anak-anaknya di kehidupan sehari-hari. Sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya penyimpangan sosial yang bahkan menjadi hal yang sangat negatif bagi anak-anaknya. Solusi selanjutnya adalah solusi yang berupa harapan dukungan dari pemerintah dan juga dukungan dari diri sendiri. Yang pertama, saya akan membahas tentang dukungan dari pemerintah. Yang sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah sudah membuat layanan darurat yaitu 112, kalian bisa menelponnya untuk mengalami masalah-masalah yang darurat. Seharusnya juga pemerintah lebih meningkatkan promosi dan pengenalan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui adanya fitur tersebut. Dan layanan tersebut akan sangat menjadi mengguna bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah dukungan dari diri sendiri. Dukungan dari diri sendiri merupakan hal yang sangat penting, di mana seharusnya kita menaati semua norma-norma yang berada di Indonesia sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan sosial. Dan juga yang berarti kalian harus memilih pertemanan dengan baik, di mana kalian bisa memilih pertemanan karena pertemanan sangat memengaruhi. Ya, berikut adalah merupakan solusi dan tanggapan saya terhadap kasus tersebut. Semoga bermanfaat dan membantu untuk kalian semua.